Assalamualaikum, selamat pagi. Kita mulai untuk tutorial selanjutnya tentang pembuatan soal online. Kalau kemarin kita sudah sampai pada pembuatan soal dan mengacak item jawaban, sekarang kita akan bagaimana cara memberikan poin untuk masing-masing soal. Nah, poin ini tergantung dari masing-masing dosen. Jadi kalau misalnya soalnya 5, kemudian rentang 100, berarti poinnya masing-masing 20, gitu ya. Bagaimana cara memberikan poin dari soal tersebut? Nah, klik kunci jawaban. Nah, di sini ada poin. Ini ada poin. Ini bisa dirubah sesuai dengan poin yang kita inginkan untuk masing-masing soal karena tingkat kesulitan soal kadang berbeda. Ini bisa dirubah. Ini misalnya saya kasih 5, kalau sudah selesai klik selesai. Ya, nanti akan muncul poin 5 poin di sini. Ya. Kemudian bawah soal kedua, nah ini juga diberi 5 poin. Kemudian untuk menambah bagian, karena ini adalah dosen A, bulan kemarin kita merancangnya ada 2 dosen, yaitu dosen A dan dosen B. Untuk menambah bagian dosen B, kita pilih, ini ada bagian ini, ada tuliskan tambahkan bagian. Nah, ini diklik, nanti akan muncul bagian tersebut. Ya. Nah, ini silahkan nanti diketik. Kebetulan saya sudah buat di bawah. Ini dosen B. Ya, untuk menghapus bagian, caranya klik di sini, hapus bagian. Oke. Setelah dosen B dibuat, kasih deskripsi tentang soal dari dosen B dan waktu pengerjaannya. Kemudian masukkan, buatlah soal seperti yang dilakukan di dosen A. Ya, cukup di copy paste, kemudian jangan lupa diberikan poin untuk soal tersebut, ya, kunci jawaban dan poin. Kemudian jangan lupa untuk mengacak urutan opsi jawaban, ya, masukkan seluruhnya dosen A dan B. Kita sudah selesai membuat soal dosen A dan B. Selanjutnya bagaimana caranya agar masing-masing siswa itu soal yang didapatkan berbeda. Kalau tadi acak jawaban sudah, sekarang kita mengacak pertanyaan. Untuk mengacak pertanyaan, klik setelan. Jadi klik setelan, kemudian klik presentasi. Nah, pilih ini ya, pilih acak urutan pertanyaan. Nah, ini kalau kita klik, nanti masing-masing siswa itu akan memiliki pertanyaan yang tidak sama. Ketika dia membuka soal, maka pertanyaan nomor 1 akan berbeda di masing-masing siswa tersebut. Ya, kalau sudah, simpan. Jadi sekarang soal kita jauh lebih aman lagi. Kemudian selanjutnya untuk mengatur bagaimana supaya soal ini memiliki batasan waktu. Nah, ini kita harus memakai tambahan, ya. Ada aplikasi tambahan yang bekerja atau aplikasi pihak ketiga. Ini di sini, ya, klik lainnya, kemudian turun, pilih add-on, ya, pilih add-on, diklik. Nah, nanti akan muncul aplikasi yang bisa bekerja di Google Formulir kita. Ini sudah muncul aplikasinya, sangat banyak. Pilih yang form limiter, klik form limiter, ya, kita klik. Kalau sudah diklik, kemudian kita install. Nah, ini ada, bersiaplah untuk memasang. Form limiter akan kita pasang pada Google Form kita. Oke, kita klik lanjutkan.
Kita tunggu, ini masih proses. Oke, pilih akun ya, Anda pilih akun persiapan memasang. Oke, ini tulisannya form limiter telah selesai diinstal. Ya, klik selesai. Sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat di sini ada tampilan dari form limiter tersebut di samping sebelah kanan. Ya, sekarang kita kembali ke Google Form kita. Ini marketplace G Suite-nya kita tutup. Nah, di sini kita bisa memilih tipe dari pembatasan yang akan kita lakukan. Kita klik select. Nah, di sini ada date and time, number of form response. Jadi kita ada date time. Date time ini waktu, tanggal dan waktu pengerjaan. Jadi kita bisa setting di sini stop accepting form response. Nah, ini kapan ini akan berhenti ya. Jadi silahkan nanti di setting waktunya, misalnya tanggal berapa, set di sini. Nah, misalnya kita buat tanggal 27 atau 26, misalnya kita set tanggal ini, sekarang kita lihat ke tanggal 26 Maret gitu ya. Kemudian waktunya sekarang saya di pukul 9.57 gitu ya, 9.57. Nah, ini misalnya saya buat pukul 10 lebih. Kemudian di sini kasih. Ini sudah otomatis ada keterangannya seperti ini. Ini bisa diganti keterangan. Ya. Bisa diganti, misalnya waktu pengerjaan soal. Oke, ini diklik aja supaya tidak terlalu banyak email ke kita. Nah, kalau sudah, ini date and time sudah kita atur. Kita atur tadi jam 10.05 ya. Oke, kemudian save and enable. Oke. Baik, tadi kita sudah mengatur waktunya. Jadi kalau misalkan kita sekarang mengerjakan pada 10.38 melebihi dari batas waktu, lihat waktu pengerjaan soal sudah habis. Jadi jika dia melebihi dari waktu yang ditetapkan oleh kita, maka mahasiswa tersebut tidak akan bisa mengerjakan soal yang ada ya. Itu cara mengatur waktu pengerjaan soal. Nah, selanjutnya soal yang sudah kita atur semua itu semuanya otomatis akan tersimpan dalam Google Drive kita ya.
Jadi kita bisa mengirim soal tersebut. Oke, sekarang kita atur tanggal dan waktu supaya bisa kita coba. Ini tanggal 27 misalnya, besok terakhir jam 9.30 misalnya. Set, klik save and enable. Kalau sudah, sekarang untuk mencoba soal kita, klik pratinjau ya, Anda klik pratinjau. Ini pratinjau ini nanti kita akan mencoba soal yang sudah kita buat ya, pastikan aja sesuai dengan ini nama A. Kita coba name, ketik berikutnya. Kalau passwordnya benar, pasti dia akan ke soal untuk A ya. Yang pertama kualitas hidup, yang kedua di berikutnya. Nah, sudah, ini soalnya nanti sudah ada. Oke, kirim ya. Nah, ini hanya lihat akurasi karena dalam pengaturan setting ini di sini setting soal kuis ya, kita tidak memberikan kewenangan mahasiswa untuk melihat hasil. Yang melihat hasil tetap kita, mahasiswa tidak bisa langsung melihat hasilnya. Jika Bapak Ibu ingin mahasiswa melihat hasilnya, nanti klik nilai poin, dia akan melihat hasil beserta jawaban yang dia berikan di masing-masing item. Silahkan nanti dipilih sendiri. Oke. Nah, selanjutnya kalau soal sudah selesai, kita kirim ya, klik kirim ya, pilih tautan. Nah, tautan inilah nanti yang bisa dikirim, ini diperpendek ya tautannya, perpendek URL supaya tidak terlalu panjang. Ini kita copy, ini kita salin. Nah, kemudian ini yang kita kirimkan ke grup WA atau melalui sosial media sebelum ujian berlangsung. Jadi misalnya 5 menit atau 10 menit gitu ya, 5 menit sebelum ujian berlangsung atau pas jam sesuai jadwal ujian, kita kirimkan melalui WA. Nah, nanti cukup di link di share melalui WA pada saat mereka ujian. Nanti waktunya akan habis sesuai dengan waktu yang kita tentukan ini. Ya, begitu sudah melewati waktu ini, maka mahasiswa tidak akan bisa mengerjakan. Ya, saya kira sementara itu untuk proses pembuatan soal mungkin bisa segera dicoba dibuat dan kemudian dicoba untuk diisi sendiri terlebih dahulu. Kalau memang sudah fix dan sesuai dengan yang diinginkan, bisa dikirim ke mahasiswa sesuai dengan jadwal ujian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.